Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 10. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dengan suara keras, 9 dugu wentian muncul di atas kepala Tan Yun. Segera setelah itu, 9 dugu wentian tumpang tindih dengan sangat cepat, dan 9 sinar pedang juga bergabung menjadi satu, berubah menjadi sinar pedang 100.000 kaki, memancarkan aura yang menakutkan, merobek kehampaan Hong Meng, dan berdiri di depan kepala Tan Yun. Seni pedang ilahi Hong Meng. Saat Tan Yun menggunakan keterampilan pedangnya, napas Tan Yun naik dengan liar, menembus Raja Dewa kelas 9, dan melangkah ke kondisi ranah abadi kelas 1. Dalam sekejap, dia menerobos ke ranah abadi kelas 9, dan auranya sebanding dengan orang kuat di ranah transformasi manusia. 5 elemen hancur. Dalam tubuh Tan Yun yang seperti gunung, kekuatan Raja Dewa 5 elemen, seperti kayu emas, air, api, bumi, dan raja, dengan gila-gilaan mengalir ke pedang pembunuh Hong Meng di tangan kanannya. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng dan mengayunkan 5 cahaya pedang dari kehampaan dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, 5 sinar pedang dengan atribut berbeda dari emas, kayu, air, api, dan bumi ditembakkan dari pedang pembunuh Hong Meng, dan bergabung menjadi satu dari kehampaan, memadatkan 5 elemen sepanjang 80.000 kaki menjadi satu. Cahaya pedang naik ke langit, menghadapi 100.000 kaki pedang yang ditebas lurus ke bawah. Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, di mata dugu wentian yang ketakutan, pedang gangguan 5 elemen menghancurkan 100.000 cahaya pedangnya sendiri seperti bambu. Berdengung. Kekosongan runtuh, dan cahaya pedang penghancur 5 elemen sedikit mandek dari kehampaan, dan kemudian menelan ke arah dugu wentian. Wow! Ketika dugu wentian tampak ketakutan dan melarikan diri dengan berbahaya, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, bunuh. 5 elemen tinju. Tiba-tiba, kekuatan besar dan cemerlang dari 5 elemen melonjak keluar dari kehampaan Hong Meng. Kekuatan 5 elemen bergabung menjadi tinju ajaib yang mempesona dari langit di atas kepala dugu wentian. Boom, boom. Tinju 5 elemen menukik ke bawah dan meledak ke arah dugu wentian. Kecepatannya sangat cepat sehingga dugu wentian yang terkejut tidak bisa mengelak. Tidak. Dugu wentian tampak ngeri dan tidak mau, dan menjerit histeris. Ledakan. Tinju 5 elemen meledakkan dugu wentian, dan kabut darah dipenuhi dengan tulang dan jiwa sampai mati. Keciut. Dewa Lingxia muncul di depan Tan Yun sementara sosok itu berkedip dari kehampaan, dan Dewa Chaos muncul di belakang Tan Yun, dalam keadaan mengapit. Berdengung. Kekosongan itu seperti riak air, dan kehampaan Yuchi Rufeng berteleportasi di udara dan muncul di atas kepala Tan Yun. Dia masih duduk bersila, tapi 360 kapak ilahi masih melayang di atas kepalanya. Pada saat ini, seluruh proses dugu wentian yang terbunuh oleh Tan Yun muncul di benak ketiga orang itu. Mereka bertiga memandang Tan Yun dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah mereka sedang mendekati musuh. Tapi Tianzun tertinggi dan Zhan Peng yang menonton dari jauh menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat ini, kekuatan Raja Dewa Hong Meng milik Tan Yun masih menyala. Dengan pembakaran jiwa Raja Dewa, 7 lubangnya berdarah, dan fitur wajahnya ganas, penuh dengan warna yang menyakitkan. Dan tubuh dalam armornya sudah berdarah, dan gumpalan darah mengalir di lengan dan kakinya. Dewa Lingxia menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya dingin muncul di matanya. Suamiku, Patriark Yuchi, jangan pertahankan kekuatanmu lagi, bunuh dia dengan cepat. Ya, Dewa Chaos menanggapi. Itu Tuan Dewa. Setelah Yuchi Rufeng menjawab, dia masih duduk bersila, menatap Tan Yun, matanya yang keruh menunjukkan niat membunuh. Kamu bunuh putriku, bunuh anakku, dan hancurkan seluruh keluargaku. Hari ini aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Teknik kapak Dewa Yuchi gunakan jiwa untuk mengendalikan kapak, dan kapak jiwa bersatu. Betul sekali. Ini persis teknik perkampungan keluarga Yuchi, kekuatan magis paling kuat dalam teknik kapak sihir Yuchi.
Berdengung. Dalam getaran kehampaan, wajah Yuchi Rufeng menjadi pucat seperti kertas. Detik berikutnya, kabut jiwa dewa terbang keluar dari alisnya, berubah menjadi 360 asap biru dari kehampaan, dan jatuh ke udara di atas kepalanya. Dalam 360 kapak dewa. Sekarang, di kedalaman pikiran Yuchi Rufeng, hanya ada sinar sisa jiwa yang tersisa untuk mengendalikan tubuhnya, tidak membiarkan dirinya jatuh koma, untuk mengendalikan 360 kapak dewa untuk membunuh musuh. Melihat 360 kapak ajaib di atas kepala Yuchi Rufeng, mata raksasa Tan Yun menunjukkan ekspresi ketakutan. Ketika Tan Yun menghadapi Yuchi King, lawan hanya menggunakan 36 kapak ajaib, yang 36 kali lebih kuat, tetapi sekarang Yuchi Rufeng telah dengan jelas mempraktikkan teknik kapak ajaib Yuchi secara ekstrim. Sekarang ia dapat menggunakan 360 kapak ajaib, ia dapat memainkan kekuatan 360 kali lipat. Aku tidak peduli apakah kamu Tan Yun atau Hong Meng Supreme, kamu akan mati. Membunuh. Ledakan. Mengikuti raungan Yuchi Rufeng serak, lengannya menari sangat cepat dari kehampaan. Tiba-tiba, 360 kapak dewa yang melayang di atas kepalanya diatur dalam garis lurus setiap 60 dari kehampaan hingga sobek. Langit, dengan 6 celah spasial besar, menebas ke arah Tan Yun. Sambil meretas, mereka menyebar dengan kecepatan ekstrim, dan mengepung Tan Yun di bagian atas, kiri, kanan, depan, belakang, dan bawah kepala Tan Yun. Ini adalah pengepungan yang tidak dapat diselesaikan, benar-benar menghalangi mundurnya Tan Yun. Pada saat ini, Dewa Lingxia di kehampaan di depan Tan Yun melirik Dewa Chaos di belakang Tan Yun, dan transmisi suara berkata, "Suamiku, Tan Yun akan menghadapi serangan Yuchi Rufeng, jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Jika dia belum mati, kamu datang dan serang dengan seluruh kekuatanmu, dan aku akan bertindak pada kesempatan itu." Mendengar ini, Dewa Chaos berkata, "Oke." Tepat ketika suami dan istri sedang berkomunikasi, mata Tan Yun memancarkan sentuhan tekad. Pada saat kritis ini, Tan Yun berteriak di dalam hatinya, "Sangkar spasial." Saat ini, Tan Yun harus menggunakan sangkar spasial. Berdengung. Segera, kehampaan Hong Meng dalam radius puluhan ribu kaki dari Tan Yun tampak mengeras, dan 360 kapak dewa yang dihancurkan di Tan Yun jatuh tajam seolah-olah berada dalam lumpur. Pada saat yang sama, sangkar spasial juga menyelimuti Dewa Lingxia, Dewa Chais, dan Yuchi Rufeng, yang duduk bersila di kehampaan. Membunuh. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng, melonjak dari sangkar spasial untuk melarikan diri dari kapak suci yang hancur, mengayunkan pedang pembunuh Hong Meng yang, dia memukul Yuchi Rufeng. Tidak baik, wajah Yuchi Rufeng menjadi semakin pucat. Sekarang jiwanya ada di kapak dewa 360. Kecuali kapak dewa, yang bisa bersaing dengan Tan Yun, dia tidak bisa bersaing dengan Tan Yun saat ini. Kecepatan Dewa Lingxia dan Dewa Chaos di sangkar spasial turun tajam, mencoba menyelamatkan Yuchi Rufeng, tetapi penyelamatannya sudah terlambat. "Tan Yun, pemilik keluarga ini bertarung denganmu." Yuchi, yang tidak bisa mengelak, meraung, dan sentuhan tekad muncul di matanya. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis adalah sekarang. Itu adalah untuk mengorbankan seutas sisa jiwa yang tersisa di pikirannya keluar dari tubuhnya, dan menyuntikkan sisa jiwa ke salah satu kapak dewa, sehingga kecepatan dan kekuatan kapak dewa meningkat tajam, untuk menyerang Tan Yun. Berdengung. Yuchi Rufeng, jiwa yang tersisa di pikirannya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, menelan satu dari 360 kapak ajaib. Saat Yuchi Rufeng mengorbankan sinar terakhir dari sisa jiwa di benaknya, ekspresinya kusam saat ini, dan matanya kusam. Di sisi lain, kapak yang disuntikan oleh sisa jiwa meningkatkan nafas dan kecepatannya, dan menebas punggung Tan Yun. Pada saat yang sama, Yuchi Rufeng meraung dari kapak dewa, "Tan Yun, jika kamu menghancurkan tubuhku, jika aku jatuh dengan kapak ini, kamu akan mati bahkan jika kamu tidak mati. Pada saat itu, bahkan jika kamu menghancurkan tubuh fisikku, kamu akan mati." Tujuan dari kata-kata Yuchi Rufeng jelas membuat Tan Yun menyerah dan menghancurkan tubuhnya. Menurutnya, Tan Yun pasti akan menyerah, tapi dia salah. Salah. "Setelah menghancurkan tubuhmu, aku akan mati." Tan Yun tampak muram, "Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Tubuh fisikmu, aku telah menghancurkannya.
Setelah suara tajam itu, Tan Yun mengangkat pedang-pedang Hongmeng dan menamparkan tubuh Yuqi Rufeng dengan keras. Retak, boom. Segera, tubuh bersila Yuqi Rufeng di kehampaan berubah menjadi awan kabut darah dan tulang. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, kapak dewa menghantam punggung Tan Yun dengan kehampaan yang runtuh. Wow, sambil meratap, Tan Yun merasakan sakit yang tajam datang dari punggungnya. Kemudian, organ dalamnya hancur, mulutnya menyemburkan darah terus-menerus, dan langit hitam jatuh di depannya. Pada saat ini, sangkar spasial Tan Yun juga menghilang. Suamiku, bunuh dia, Dewa Lingxia berteriak pada Dewa Chaos, yang hanya berjarak puluhan ribu kaki dari Tan Yun. Oke, Dewa Chaos tiba-tiba melemparkan pedang Chaos di tangannya. Pedang dengan semburan darah menembus tenggorokan Tan Yun tanpa kesalahan, dan keluar melalui belakang lehernya. Apa? Pada saat Tan Yun hampir kehilangan kesadaran, dia menampilkan sumber cahaya dalam satu pikiran. Berdengung. Kehampaan gemetar, sumber cahaya yang sangat besar, setelah fragmentasi cepat dari kehampaan Hongmeng cairan kehidupan yang kental dan tak tertandingi telah tersebar, menyelimuti Tan Yun. Suamiku, ini adalah sumber cahaya. Ekspresi Lingxia Sang mendesak dengan cemas, begitu dia diselimuti oleh sumber cahaya, dia akan langsung menjadi sebaik sebelumnya, kamu segera memenggal kepalanya. Mendengar itu, pedang Dewa Chaos dengan cepat diambil ke tangannya, dan dia memegang pedang dewa dari kehampaan untuk membawa cahaya pedang besar yang kacau, membelah kehampaan, dan memotongnya ke arah leher Tan Yun. Sayangnya, ini masih selangkah terlambat. Ketika cahaya pedang Chaos hendak memotong leher Tan Yun, cairan kehidupan yang jatuh dari langit telah menyelimuti Tan Yun. Organ internal Tan Yun yang rusak dan luka gemericik di lehernya langsung pulih. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun melintas, meskipun dia telah lolos dari kesialan karena dipenggal kepalanya, pompa. Namun, cahaya pedang Chaos memotong luka yang mengejutkan di lehernya. Berdengung. Kekosongan runtuh dalam getaran, Tan Yun mengambil langkah cepat, dan langsung melintasi ratusan ribu meter kehampaan, muncul di sebelah kapak Yuqi Rufeng, mengepalkan tangan kanannya, dan tiba-tiba meledak. Tuan, tolong. Dari kapak ajaib, Yuqi seperti suara panik yang serak, dan Tan Yun dengan tegas berkata, mati. Ledakan. Tinju kanan besar Tan Yun mengenai kapak ajaib, dan segera, sisa jiwa Yuqi Rufeng diledakkan keluar dari kapak ajaib. Api Hongmeng. Pada pemikiran Tan Yun, api Hongmeng seluas 100.000 meter persegi muncul dari tangan kanannya, menyelimuti sisa jiwa Yuqi Rufeng. Ah, Tan Yun, aku mengutukmu untuk mati. Tuan, balaskan aku. Jiwa sisa Yuqi Rufeng berubah menjadi kehampaan dalam ratapan keengganan, keputusasaan, dan rasa sakit. Sejauh ini, Yuqi Rufeng benar-benar mati. Wow! Dewa Chaos memegang pedang Chaos, muncul di kehampaan di belakang Tan Yun dengan niat membunuh. Dewa Lingxia dengan kuat menggenggam pedang ilahi atribut ruang dan waktu, dan berdiri di depan Tan Yun di udara, dan berkata dengan sungguh-sungguh, suamiku, dia memiliki 3 kekuatan magis, sumber cahaya, sangkar ruang, dan pembalikan waktu. Setelah 3 kekuatan magis ini digunakan, mereka tidak dapat lagi digunakan dalam waktu 1 tahun. Sekarang, dia telah menggunakan sangkar spasial dan sumber cahaya, dan akhirnya hanya tersisa waktu untuk mundur. Selanjutnya, kita harus lebih berhati-hati untuk mencegahnya membalikkan waktu. Oke, setelah Dewa Chaos menjawab, Dewa Lingxia berbicara dengan suara tenang, suamiku, selanjutnya, kita tidak perlu khawatir berkelahi dengannya. Setelah 1 jam berlalu, dia akan diserang balik dari jiwa Raja Dewa Hongmeng. Pada saat itu, kita akan mulai melukai dia lagi. Selama dia terluka parah, kekuatan pertahanan formasi pedang ilahi Hongmeng Tu akan turun tajam. Mendengar ini, Dewa Chaos berkata melalui suara, oke, menurut pendapatmu, gunakan taktik gerilya terlebih dahulu, habiskan waktu bersamanya, dan tunggu jiwa sucinya diserang sebelum melakukannya. Setelah transmisi suara, Dewa Chaos dan Dewa Lingxia mulai melawan Tan Yun. Tan Yun memegang pedang ilahi Hongmeng, dan mereka berdua berada di kekosongan Hongmeng, dan kehampaan itu runtuh satu demi satu, membuat Tianzun tertinggi dan Zhan Peng yang menyaksikan pertempuran di bawah menjadi ketakutan. Tan Yun melihat melalui konspirasi keduanya, dan mencibir di dalam hatinya, oke,
kalau begitu aku akan melakukan apa yang aku inginkan. Aku ingin melihat apakah mereka membunuhku atau aku membunuh mereka ketika jiwa Raja Dewa Hongmengku dibalik. Pada saat yang sama, malam tiba, dan bulan terang muncul di langit. Di kehampaan di barat laut Hongmeng Senfu, tubuhnya menjadi Titan Tianzun setinggi 10.000 kaki, memegang tongkat raksasa-raksasa, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan Tianzun, dan dia berada dalam konfrontasi sengit dengan kera iblis setinggi 10.000 meter. Senjata satu orang dan satu binatang keduanya adalah tongkat raksasa. Setiap kali tongkat dilemparkan, langit akan menjadi gelap dan langit akan menjadi gelap. Menilai dari situasi saat ini, Titan Tianzun telah dikalahkan oleh kera iblis. Kera iblis sialan, Tianzun ini adalah Tianzun alam abadi kelas 6. Bahkan jika Anda menghadapi Tianzun alam abadi kelas 8, aku memiliki kekuatan untuk bertarung. Tianzun ini tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu, sebuah binatang dari binatang Raja Ilahi kelas 8. Titan Tianzun meraung, menyerang balik dengan marah, dan meledak ke arah kera iblis. Bocah Titan, kurangi omong kosong, aku harus menghajarmu sampai mati hari ini. Kekuatan sihir hitam yang sangat besar memancar keluar dari kera iblis, memegang tongkat raksasa hitam, dan Titan Tianzun sekali lagi bertarung dengan sengit di langit. Nenek adalah beruang, ledakkan aku. Di langit malam di sebelah tenggara rumah Dewa Hongmeng, Raja Beruang Naga memegang palu raksasa, dan sambil mengutuk, dia menarikan palu raksasa dan memukul mati seorang patriark dari Raja Dewa kelas 7. Bless, burst neneknya beruang. Raja Beruang Naga Tianluo menarikan ekor raksasanya, dan setelah meledakkan Raja Ilahi kelas 6 yang telah menyelinap ke arahnya, dia mengangkat palu raksasa dan bergegas melintasi langit malam dengan kecepatan tinggi, dan membunuh patriark dan Raja Dewa lainnya. Di sisi lain langit malam, Xuan Yuanrou memadatkan armor es Tianxuan dan pedang es Tianxuan, bertarung sengit dengan Ma Boxiang dan Jianglong Tianzun di ranah alam abadi ke-6. Dalam menghadapi serangan gila itu, Xuan Yuanrou tampaknya mampu mengatasinya. Pada saat ini, di atas istana Hongmeng, musuh dan kami berada dalam jarak dekat. Ledakan. Boom, boom. Nafas berbagai artefak seperti cahaya pedang, dan bayangan tombak jatuh dari langit dan menelan istana Dewa Hongmeng, dan segera, istana Dewa Hongmeng berubah menjadi reruntuhan. Tidak. Sen Subing menatap kehancuran bekas rumahnya di puncak Gunung Hongmeng. Hatinya terpelintir, matanya kabur karena air mata. Baginya, istana Hongmeng bukan hanya rumah tempat dia dan Tan Yun pernah tinggal, tetapi juga membawa begitu banyak kenangan indah yang menjadi miliknya dan Tan Yun. Melihat kehancuran rumahnya, dia tidak bisa bernapas karena sakit hati. Pada saat Sen Subing kehilangan akal, Tianzun kelas 7 tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengayunkan pedang ke Sen Subing. Kecepatannya sangat cepat sehingga Sen Subing, yang tidak dapat menghindarinya,